warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Fitria dengan NIM 220290, Program Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas RA3 Manajemen, semester 6, dengan mata kuliah Manajemen Kerja. Dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, dan CB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu penting dan manfaat manajemen. Di sini ada pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang diartikan dengan mengendalikan, menangani, mengelola. Secara umum, pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Manajemen kinerja sendiri adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan, sesuaikan spesifik berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi atau individu, didasarkan atas suatu model kasual yang menghubungkan antara input dan output. Penilaian kinerja merupakan alat yang bermanfaat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi karyawan. Pada intinya, penilaian kinerja dapat dianggap sebagai alat untuk memverifikasi bahwa karyawan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja dalam praktik yang memiliki berbagai tujuan yang dapat membantu keefektifan dan keefisienan kerja. Adapun tujuan manajemen kinerja tersebut menurut Noe DKK 1999 ada 3 tujuan manajemen kinerja, diantaranya yang pertama tujuan strategi, yang kedua tujuan administratif, yang ketiga tujuan pengembangan. Di bagian D ini ada manfaat manajemen kinerja. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Mencapai tujuan organisasi menunjukkan hasil atau prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi. Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangka aktivitas yang dijalankan. Aktivitas tersebut dapat berupa mengolah sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini ada 3 manfaat kinerja, diantaranya manfaat bagi organisasi, manfaat bagi manajer, dan manfaat bagi individu. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kepemimpinan kinerja. Di sini ada pengertian kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja adalah efektivitas seorang pemimpin dalam membimbing timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja kepemimpinan dapat diukur melalui produktivitas, keterlibatan karyawan, dan inovasi. Gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas kinerja. Gaya kepemimpinan yang dapat memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai hasil yang luar biasa adalah gaya kepemimpinan transformasional. Selanjutnya, konsep manajemen kinerja. Kinerja merupakan salah satu ukur dari perilaku aktual di tempat kerja yang bersifat dimensi sosial, di mana dimensi kerja meliputi kualitas output, kuantitatif output, waktu kerja sama dengan rekan kerja. Para ahli manajemen SDM memberikan definisi mengenai konsep yang berbeda-beda mengenai motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga di dalamnya terdapat makna yang berbeda. Selanjutnya ada strategi faktor penentuan keberhasilan kinerja. Ada banyak faktor berbeda yang menentukan kinerja seorang karyawan. Ini termasuk kepuasan kerja mereka, kompensasi dan keterampilan khusus dan kemampuan orang tersebut. Metode Mitra pengacara menyatakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya harapan kompensasi, momentum, kemampuan, kebutuhan dan fitur, pengenalan tugas, dan kompensasi internal dan eksternal. Selanjutnya materi yang ketiga adalah manajemen kinerja. Di sini ada latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan ketat, manajemen menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Organisasi pendekatan sistem memandang organisasi sebagai kesatuan
terintegrasi yang memungkinkan pengelolaan optimal melalui strategi perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi berkelanjutan. Sistem manajemen kinerja menyediakan data real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses manajemen kinerja mencukup siklus dari penetapan tujuan hingga umpan balik konstruktif, mendorong pencapaian target dan perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan sistem dan strategi terintegrasi menjadi fondasi penting bagi organisasi untuk berkembang dan menciptakan nilai ditambah bagi pemangku kepentingan. Di sini ada rumusan masalah. Apa saja sih pendapatan sistem dalam manajemen, strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja? Kenapa sistem manajemen kinerja sangat penting? Bagaimana proses manajemen kinerja? Ini ada pendekatan sistem manajemen. Pendekatan sistem dalam manajemen adalah sebuah metode yang memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, proses manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu. Proses ini dilakukan secara sinergi antara manajer, individu, dan kelompok dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Bacal tahun 1999. Kerja manajemen mencakup komunikasi yang berkesinambungan untuk mengintegrasikan sasaran organisasi, kelompok, dan individu. Manajemen kinerja terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan kinerja. Yang kedua, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, dan pemberian reward. Selanjutnya, materi yang keempat adalah mode strategi planning. Di sini ada strategi planning atau perencanaan strategi. Berfungsi sebagai fondasi utama untuk menetapkan arah, tujuan, dan indikator keberhasilan organisasi. Ada beberapa teori dan model strategi planning yang relevan secara khusus dalam konteks manajemen kinerja. Yang pertama yaitu di sini ada Balance Scorecard atau BSC. Kaplan dan Norton. Teori inti strategi harus terjemahkan ke dalam tujuan dalam indikator kinerja dari 4 prefix utama. Yang pertama, finansial. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, proses bisnis internal. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Relevansi dengan manajemen kinerja meningkatkan alignment antara strategi dan tingkatan karyawan, menghubungkan indikator kinerja atau KPI dengan strategi jangka panjang, mendorong organisasi tidak hanya fokus pada output keuangan tapi juga proses dan kapabilitas jangka panjang. Selanjutnya yang kedua, manajemen by objective atau BMBO, Peter Drucker. Kinerja organisasi akan optimal jika individu dalam organisasi memiliki tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Langkah utamanya yang pertama, menetapkan tujuan strategi organisasi. Yang kedua, menerjemahkan ke dalam tujuan departemen dan individu. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian tujuan. Relevansinya mendorong partisipasi karyawan dalam perencanaan kinerja, KPI individu selaras dengan sasaran organisasi. Yang ketiga di sini ada strategi alignment modal. Strategi organisasi harus selaras secara vertikal dari atas ke bawah dan horizontal antara unit dan departemen. Prinsip utama strategi dikomunikasikan, diterjemahkan ke dalam sasaran kinerja operasional. Pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi pencapaian strategi. Relevansinya meningkatkan konsistensi antara perencanaan strategi dan pengukuran kinerja nyata, mencegah silo antara departemen. Dan yang keempat di sini ada theory of change atau TOCH. Perencanaan strategi harus didasarkan pada logika sebab akibat tentang bagaimana suatu investasi atau pencapaian perubahan. Langkah utamanya menyusun tujuan akhir, menjabarkan langkah-langkah outcome, impact, menetapkan indikator kinerja untuk setiap tahap. Relevansinya dalam manajemen kinerja menyediakan dasar logis untuk menetapkan indikator dan evaluasi hasil jangka panjang, sangat berguna di sektor publik dan relab.
Selanjutnya materi yang kelima di sini ada mendesain teknik pengukuran kinerja. Pengertiannya yaitu mendesain teknik pengukuran kinerja merupakan proses penting dalam manajemen kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas dalam efisiensi individu, tim atau organisasi dan mencapai tujuan strategi. Proses ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang akan menjadi dasar dan menentukan indikator kinerja utama. KPI ini harus memenuhi kinerja atau SMART untuk memastikan bahwa indikator tersebut dapat diukur dan dicapai dalam kerangka waktu tertentu. Selanjutnya di sini ada teknik tindakan lanjut dalam pengukuran kinerja. Teknik tindak lanjut dan pengukuran kinerja merupakan langkah esensi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi kinerja diterjemahkan ke dalam perbaikan nyata dalam organisasi. Proses ini dimulai dengan menganalisis temuan, implementasi, dan perbaikan, menentukan perbaikan yang diperlukan dan tidak lanjut yang harus dilakukan setelah evaluasi sebagai penting karena yang pertama meningkatkan efektivitas program atau proyek, yang kedua optimalisasi penggunaan sumber daya, yang ketiga meningkatkan akuntabilitas, yang keempat memperkuat kebutuhan terhadap kebijakan dan standar, yang kelima memberikan pembelajaran untuk program atau proyek berikutnya. Selanjutnya di sini ada pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja. Pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja ada dua elemen kunci dan manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kinerja karyawan serta mencapai tujuan organisasi. Pendekatan sasaran atau sering disebut dengan manajemen by objektif atau MBO melibatkan proses di mana manajemen dan karyawan secara kolaboratif menetapkan tujuan efektivitas yang harus dicapai dalam periode terutama. Tujuan-tujuan ini dirancang agar selaras dengan strategi organisasi sehingga setiap individu berkontribusi langsung terhadap pencapaian keseluruhan perusahaan. Di sini ada 3 metode evaluasi kinerja. Yang pertama, umpan balik 360 derajat, yang kedua evaluasi berbasis kompetensi, yang ketiga evaluasi psikologis. Selanjutnya di sini ada rencana dan perbaikan dalam kinerja. Memperbaiki kinerja karyawan adalah proses yang melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efektivitas kerja individu. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja karyawan. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan karyawan mengenai harapan, tujuan, dan umpan baik terkait kinerja. Yang kedua, penempatan tujuan yang spesifik. Yang ketiga, pelatihan dan pembangunan, memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan yang sesuai untuk mengatasi kelemahan karyawan. Yang keempat, umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, pengakuan dan penghargaan. Yang keenam, pembinaan dan dukungan. Yang ketujuh, evaluasi kinerja secara teratur. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan pengembangan karir. Di sini ada pengertian performa. Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau actual performance, atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Menurut Prawira-Suyantono tahun 1999, kinerja seseorang pegawai akan baik jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, keahlian untuk bekerja, adanya imbalan atau upah yang layak, dan mempunyai harapan masa depan. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja yang baik secara kualitas dan kuantitas. Kinerja tersebut dapat ditinjau dari beberapa dimensi, yaitu sebagai keluaran atau output, yaitu meliputi apa yang dihasilkan. Selanjutnya, proses, yaitu prosedur-prosedur yang telah
tertentu dinilai seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya. Ada yang terakhir di sini ada aspek konseptual yang penilaian kerja yang dilihat dari kemampuannya. Dan materi yang keenam di sini ada analisis kompetensi dan strategi pengembangannya dalam meningkatkan kinerja individu. Di sini ada definisi kompetensi dalam manajemen kerja. Kompetensi merupakan skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian dalam suatu organisasi atau instansi. Di sini ada teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi. Dalam manajemen kinerja, penerapan teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi memegang peranan penting untuk meningkatkan aktivitas serta efisiensi organisasi. Dan di sini ada teknik dalam analisa kebutuhan kompetensi. Teknik ini melibatkan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama ada analisa kinerja, yang kedua wawancara dan survei, yang ketiga observasi, dan yang keempat analisa dokumentasi. Apa itu strategi pengembangan kompetensi? Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan antara lain. Yang pertama di sini ada pelatihan berbasis kompetensi. Perencanaan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan spesifik yang telah didedikasi untuk menangani kebutuhan pelatihan. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Mendorong proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, mentoring atau coaching. Yang ketiga, pengembangan karir. Jalur karir yang jelas bagi karyawan yang mencakup pelatihan tambahan dan kesepakatan untuk mengembang profesional sehingga mereka dapat dipersiapkan untuk mengambil posisi yang telah tinggi di masa depan. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas program pelatihan serta memberikan umpan balik kepada karyawan. Selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan kompetensi. Adalah suatu studi sistematis tentang suatu masalah pendidikan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemecahan masalah atau saran tindak selanjutnya. Di sini ada proses ini mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama mengumpulkan data mengenai keahlian, pengetahuan, dan sikap pegawai. Yang kedua, menganalisis beban kerja serta konteks pekerjaan untuk menetapkan standar kinerja yang diharapkan. Dan yang terakhir, melibatkan para pemangku kepentingan guna memperoleh dukungan dalam perencanaan program pelatihan. Selanjutnya di sini ada pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pelatihan dan pengembangan kompetensi menunjukkan pentingnya program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Metode pelatihan yang efektif mencakup pelatihan in-house, mentoring, rotasi pekerjaan, dan pembelajaran daring. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan kompetensi khususnya dalam konteks pendidikan dan dunia kerja. Di sini ada pelatihan dan workshop, pendidikan lanjutan, mengikuti pengembangan teknologi, kolaborasi dengan rekan kerja, dan pengembangan mandiri. Di sini ada soft skill dan hard skill dalam kompetensi. Kemampuan non-teknis atau soft skill dan kemampuan teknis atau hard skill adalah dua hal tidak dipisahkan. Penelitian menurut Hairudin 2018, Kurnia 2018, Mulyati dan Utami 2019, Luna Aprianto 2020 mengungkapkan bahwa strategi placement harus memperhatikan keahlian karyawan sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain meningkatkan kinerja perusahaan, penempatan yang sesuai dan kompetensi tersebut juga dapat meningkatkan prestasi kerja dan jenjang karir karyawan. Dan slide yang terakhir di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi, yaitu ada 8. Di antaranya yang pertama keyakinan dan nilai, yang kedua keahlian atau keterampilan, yang ketiga pengalaman, yang keempat karakteristik personal, yang kelima motivasi, yang keenam isu-isu emosional, yang ketujuh kemampuan intelektual, dan yang terakhir budaya organisasi.